Kemudian dia apabila nadar, orang nadar itu wajib melaksanakan nadarnya. Wajibnya apa? Melaksanakan nadarnya. Ya, istilahnya dipahami, diselimuti lah. Karena diselimuti itu dibahas dalam konteks wajibnya adalah melaksanakan nadar. Udah bisa ya? Nah, setelah dia melaksanakan nadar dan menyembelih, hukumnya itu sama dengan yang sunnah tadi. Perlakuannya bagaimana? Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, baik kenikmatan yang nampak maupun yang tidak nampak oleh mata. Semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Demikian juga marilah kita senantiasa membaca, melantunkan sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan petang hari ini kita akan melanjutkan bab yang kita bahas kemarin, yaitu tentang sholat, yaitu syurutus sholat. Tetapi karena tema yang kemarin itu belum selesaikan, kita coba selesaikan, yaitu tentang fiqhu al-udhiyah atau hal-hal yang berkaitan dengan Idul Kurban. Baik. Nah, karena sekarang ini kita masih dalam rangkaian 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Sekarang ini kita masih dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Pada 10 hari awal Dzulhijjah ini berkumpullah momen, paling tidak 3 momen suci. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haji wada'nya, beliau mengatakan, Inna dima'akum wa amwalukum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya pada hari ini, ya mulai hari ini, darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu suci, diharamkan, disucikan oleh Allah. Kahurmati yaumikum hadza, seperti Allah mensucikan hari ini, ya, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, itu hari-hari diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kahurmati yaumikum hadza, hari ini dihormati dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrikum hadza, syahrul Dzulhijjah termasuk syahrul haram. Ya, seperti dalam sebuah ayat disebutkan bahwa dalam setahun itu ada ashhurul hurum, arba'atu ashhur. Ada 4 bulan haram.
bulan suci, yaitu bulan yang sendiri Rajab. Ya. Sebelum Rajab itu apa? Jumadil akhir. Jumadil akhir. Setelah itu Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Nah, Jumadil akhir, Jumadil. Sya'ban ya. Ya. Tapi jangan keliru antara Sya'ban dengan Ta'ban. Jadi orang Arab itu kalau ya sedikit mengolok orang atau mengumpat itu anta Ta'ban anta. Kamu itu payah. Ta'ban ya. Tapi ini Sya'ban bulan bukan bulan haram. Nah, Rajab, Sya'ban, kemudian setelah Sya'ban Ramadan. Setelah Ramadan Syawal. Nah, setelah Syawal ini Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan ke-11 Hijriah. Ini berturut-turut setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, Muharram itu bulan pertama pada bulan Qamariyah. Ya, bulan Syamsiyah, bulan Qamariyah. Nah, bulan. Terus kemudian tahun miladiyah itu adalah yang dipakai adalah perhitungan Syamsiyah. Syuhur atau bulan-bulan yang memakai hitungan matahari. Sehingga musim cuaca ya. Musim penghujan, musim kemarau kalau di negeri yang bermusim 4 itu tetap. Jadi kalau di negeri yang bermusim 4 itu pertama seperti sekarang ini faslu saif, musim panas. Setelah musim panas, musim kharif. Musim kharif itu musim gugur. Nah, setelah musim gugur, musim dingin. Setelah musim dingin, musim rabi'. Ya. Nah, itu tetap setiap Desember pasti musim dingin. Ya. Demikian juga musim cuaca di Indonesia. Kalau musim Desember itu, Desember, Januari, Februari musim penghujan. Pasti ya, karena perhitungan ada matahari. Nah, tetapi syuhur Qamariyah, bulan yang memakai perhitungan bulan ya, Qamariyah itu pakai Hijriah, itu memakai perhitungan bulan, sehingga tidak tetap berkaitan dengan musim cuaca. Sekarang ini bisa haji musim panas sekarang, awal musim panas bulan Juni. Nanti wukuf ya, mereka panas, tapi belum puncaknya. Puncaknya itu Juli, Agustus ya. Juli Agustus itu saya pernah ya di sana karena terlambat pulang sampai 14 Juli. 14 Juli sampai 14 Juli. Kalau di sini musim panas musim ya ketika ya itu di sawah atau di tempat itu ketika ada air angin bertiup itu kan waduh enak sampai tertidur kalau misalnya di gubuk ya. Tetapi di sana itu semakin soro ya, sengsara. Siang hari di luar gitu ada angin pas musim panas nambah panas ya. Ya, maka itu sehingga Ramadan, ibadah haji, pertama ya ibadah haji bulan Ramadan itu bisa bergulir terus, suatu ketika musim dingin, suatu ketika musim semi, suatu ketika musim panas. Di antaranya hikmahnya para ulama mengatakan apa? Supaya manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan, dengan ibadah haji sepanjang tahun. Baik dalam keadaan dingin, baik dalam keadaan panas,
baik dalam keadaan panen. Ya, panen kurma itu musim panas. Juli, Agustus musim panen raya. Pasti musim panen kurma. Supaya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, senantiasa manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang ini pada hari ini terkumpullah kahurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza, bulan yang suci juga, kemudian wa baladikum hadza. Ini khusus di tanah suci ya. Tanah suci itu ada 3, di Makkah Al-Mukarramah, kemudian di Madinah Al-Munawwarah, kemudian di Al-Quds. Al-Quds itu di Palestina. Sekarang ini lagi menangis di sana. Menangis saudara kita di sana. Allah ya di antaranya dalam akhir surat Al-Fatihah itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Janganlah engkau aku jadikan termasuk orang-orang al-maghdubi 'alaihim. Para ulama mengatakan al-maghdubi 'alaihim adalah Yahudi. Wadzallin adalah orang yang sesat adalah Nasrani. Ini ada penjelasannya. Ya, baik. Nah, sekarang nampaknya apa? Semua sedunia ini marah kepada apa? Pada Yahudi, pada Israel, ini Pak. Bahkan Amerika sendiri itu bangsanya, rakyatnya itu, bahkan di kampus-kampus sana itu apa? Menghujat Israel. Walaupun negaranya dan tentara membela Israel. Baik. Nah, ini al-maghdubi alaihim, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala karena mereka akhlaknya itu sudah melebihi batas, maka mereka al-maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim. Baik. Terus pada hari ini, bulan ini dan negeri ini, pada waktu Rasulullah di Arafah mengatakan seperti itu, seperti di negerimu yang disucikan oleh Allah. Baik. Oleh karena itu saya ingatkan ya semuanya, mumpung kita masih ada besok itu hari Jumat, Jumat, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, lebarannya hari Senin. Nah sekarang ini yang jamaah haji di Arab sana, besok itu tanggal 8 ya, Yaum Tarwiyah, kemudian Yaum Arafah, kemudian Yaumul Idul Adha atau Yaumun Nahar. Baik, masalah perbedaan itu ranahnya ada ini ya, ada ranahnya bab fikih dan usul fikih. Saya nggak akan membahas itu. Baik, mumpung kita ini masih pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah besok kita puasa, besok lusa juga kita puasa. Terus kemudian hari Minggu juga puasa ya, yang puasanya tanggal 9 Dzulhijjah ya. Baik. Terus kemudian pada negeri Arab kemudian diakui oleh Islam juga bahwa bulan-bulan haram itu atau Ashhurul Hurum tersebut adalah bulan ketika ya Rasulullah juga mengakui Allah melipat gandakan pahala, kemudian juga memuliakannya supaya tidak perang kecuali ketika diserang. Nah, sekarang bangsa Palestina karena diserang mereka membela diri, ya itu tidak terikat oleh aturan bahwa pada bulan haram itu tidak boleh perang. Baik. Terus kemudian barang siapa qiyamul lail pada bulan ini, pada bulan haram, pada hari-hari yang diharamkan oleh Allah ini, insya Allah akan mengijabahi doanya. Baik itu yang ingin kami tambahkan di dalam
hari-hari Asyurul Awail, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian juga ada yang berkorban supaya menahan diri, tidak memotong rambut, tidak memotong kukunya, sampai nanti telah terlaksananya penyembelihan kurban yang diniatkan. Baik. Perlu dipahami dari akar masalahnya dulu. Mana disebut kurban wajib, mana kurban sunnah. Nah, baik. Kurban itu pada dasarnya adalah sunnah. Kalau dia wajib, tidak melaksanakan, dosa. Ya kan? Kewajiban kalau tidak dilaksanakan berarti apa? Dosa. Aduh, saya berdosa ini kira-kira belum kurban ini. Sekarang ini belum kurban saya. Berdosa. Loh. Enggak ada dasarnya. Ini pada dasarnya kurban itu sunnah, tidak wajib. Sunnah itu yang melaksanakan dapat pahala, yang tidak melaksanakan tidak dapat dosa. Tetapi kalau wajib, yang melaksanakan dapat pahala, yang tidak melaksanakan dapat dosa, maksiat. Nah, kemudian nazar. Ini tentang kurban ya. Nah, kurban sunnah tadi ya, nggak ada kurban wajib ya. Nah, kurban sunnah itu ya, semuanya pada asalnya sunnah. Nah, kemudian dia apabila nazar, orang nazar itu wajib melaksanakan nazarnya. Wajibnya apa? Melaksanakan nazarnya. Ya, istilahnya dipahami, diselimuti lah. Karena diselimuti itu dibahas dalam konteks wajibnya adalah melaksanakan nazar. Udah bisa ya? Nah, setelah dia melaksanakan nazar dan menyembelih, hukumnya itu sama dengan yang sunnah tadi. Perlakuannya bagaimana? Sama. Ya. Tata caranya itu adalah sama. Jangan dibawa tata caranya yang sunnah tadi dengan tata caranya wajibnya nazar. Sunnahnya kurban itu jangan dipengaruhi oleh wajibnya nazar. Baik, bisa dipahami ini. Ya. Nah, ketika dia sudah nyembelih, maka tata caranya adalah sudah seperti dia wajib sunnahnya menyembelih kurban tadi ya, hukumnya sunnah. Nah, tata caranya itu sudah terpisah sama dengan yang sunnah tadi. Bisa dipahami? Nah, analoginya juga demikian. Ini ya, kita harus ketika dihadapkan seperti itu ya. Nah, ini perannya usul fikih. Usul fikih itu dasar-dasar penetapan hukum, menggali dan menetapkan hukum. Terus begini, saya tertarik dengan ini. Ya, kemarin ada tentang perbedaan ini ya, mau nggak mau tak sampaikan ini. Perbedaan itu ada yang nggak bisa lewat itu. Beda ya. Nah, begini tentang puasa Arafah. Kapanpun Yaum Arafah itu ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah pada hari Arafah. Baik. Terus bagaimana yang di sedunia? Nah, ini pendapatnya yang mengatakan bahwa khusus untuk haji itu penanggalannya mengikuti penanggalan haji ya. Jadi Yaumut Tarwiyah, Yaumul Arafah, Yaumul Nahr, Yaumut Tasyrik, ada 3 hari. Nah, baik. Itu ada karena ada ibadah haji. Nah, kalau tidak ada ibadah haji, tidak ada hari-hari itu. Nah, makanya Yaum Arafah adalah ketika yang haji itu tidak disunatkan, bahkan tidak dianjurkan untuk puasa. Yaum Arafah ya, Yaum Arafah yang sedang haji, yang sedang wukuf di Arafah itu tidak diperintahkan, bahkan tidak disunahkan.
Bahkan Rasulullah tidak puasa pada waktu itu karena tidak disunahkan. Rasulullah mengajar itu. Nah, yang tidak haji itu disunatkan untuk puasa. Baik. Ya terus begini, dihitung pakai ilmu pengetahuan, munculnya hilal di Arab sana sudah muncul hilal. Hilal itu tanggal 1 bulan tanggal 1 awal bulan Hijriah, bulan Komariah ya. Ya baik, kan biar bab hilal itu ya. Apa hadisnya? Hadisnya gini, berkaitan dengan bulan Ramadan. Masih mari merebut ke sana. Baik, tapi nggak apa-apa, biar ini ya utuh ini ya. Puasa Ramadan dan menyelesaikan puasa Ramadan itu karena melihat hilal. Sumu li ru'yatikum waftiru li ru'yatikum. Puasa kalian karena kalian melihat hilal, dan kalian selesaikan bulan puasa melihat hilalnya bulan Syawal, maka kalian selesaikan. Baik, itu ya. Nah, itu perintahnya untuk puasa Ramadan. Sehingga di negeri Arab, di negeri Amerika yang bertolak belakang bisa jadi berbeda. Karena apa? Hilalnya menampak di sana, tetapi di Indonesia seperti sekarang ini berbeda. Betul, dari sisi ilmu pengetahuan, tanggal 1 Dzulhijjah itu di Arab Saudi lebih dulu nampak. Memang betul nampak. Di sini belum nampak. Itu tanggal 1 Dzulhijjah. Sehingga menetapkan bahwa penanggalan Hijriah di sana itu kalau nggak salah Jumat ya, mulai Jumat itu tanggal 1 Dzulhijjah sana. Di sini Sabtu. Sabtu. Maka di sini penanggalannya beda satu hari. Nah, ketika bulan Ramadan boleh. Karena apa? Hadisnya Allah katakan sumu liru yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal. Waftiru liru yatihi, dan berbukalah artinya selesaikan Ramadan bulan Syawal karena bisa kalian melihat. Nah, karena seperti itu. Nah, terus kemudian kalau Dzulhijjah ini tidak ada perintahnya karena kalian melihat hilal atau bukan, tetapi karena Yaumu Arafah. Nah, baik. Yang mengatakan begini, kalau puasa Arafah itu ketika orang sedang wukuf di Arafah, sedangkan orang di wukuf di Arafah itu tata caranya itu setelah tergelincirnya matahari jam 12 siang katakanlah ya. Nah, mereka itu wukuf. Di sana 12 siang, di sini jam berapa? Jam 4 loh. Loh, ketika mereka wukuf itu kan di sini jam 4. Apa mungkin kita puasa pada pada sore hari itu? Nah, ini cara berpikir seperti ini tidak mengikuti kaidah dalam usul fikih. Seperti tadi ya. Yang wajib adalah melaksanakan nadar. Kemudian ketika sudah nyembelih, tata caranya dan sebagainya seperti tata caranya yang sunnah. Dia boleh makan, mendapatkan sepertiga dari daging tersebut. Nah, yang lain bisa dibagikan fakir miskin. Seperti ini juga ketika mereka sedang puasa di sana, sedang wukuf di sana, kita baru puasa jam 4 sore. Bukan seperti itu. Ketika kita sedang puasa Arafah, tata aturan puasa itu mulai jam 4 atau habis subuh? Mulai subuh, mulai terbit fajar itu hari Arafah. Ya. Ketika hari itu nanti jamaah haji itu wukuf di Arafah, di sini lebih dulu harinya misalnya, maka mulai subuh di sini itu kita puasa. Nah, ini tata cara puasa. Nah, kemudian mengatakan Arafahnya ketika orang sedang wukuf di Arafah itu, tata cara wukuf di Arafah tidak bisa ditarik untuk jadi tata caranya puasa di sini. Nah, ini menyangkut menempatkan segala sesuatu seperti ibadah itu sesuai dengan hukum, tata caranya harus dipilah-pilahkan.
Baik, ini analoginya seperti tadi ya. Nah, ini wakil apa namanya? Real ini. Real. Baik. Eh, Baik itu ya, kira-kira terjawab kita. Ya, seperti itu. Ketika sudah kita masuk pada tata cara kurban sudah ya seperti yang lain. Boleh ngambil dagingnya. Karena tidak ada dasarnya. Bahwa ketika orang apa namanya nadar itu nggak boleh makan dagingnya nggak ada dasarnya. Kecuali kalau ada dasarnya ya, ada dasarnya. Seperti Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi. Karena begini, itu nama karena dalam prinsipnya seperti itu. Ya dalam usul fikih itu disebutkan al-amru layak taditikrah. Suatu kewajiban ibadah itu tidak harus berulang-ulang. Ya. Kecuali ada dalil yang menyatakan itu. Contohnya apa? Sholat itu kenapa terulang-ulang? Apakah sholat duhur, sholat asar? Nggak ada perintahnya, tetapi lafadznya disebutkan aqimus sholata lidulu bisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Itu sudah menunjukkan apa? Aqimus sholata, dirikanlah sholat lidulu bisyamsi sepanjang matahari itu tergelincir, kemudian menginjak malam, kemudian sampai fajar. Artinya, sholatlah kalian selagi kalian mendapati matahari itu tergelincir. Kalau hari ini matahari tergelincir, besok kok sudah nggak nampak, sudah meninggal misalnya. Kalau besok itu sudah gila misalnya ya, sakit ingatan, hilang ingatan, maka dia nggak wajib. Terus kemudian, makanya itu lidulubu syamsi karena selama matahari kalian melihat matahari tergelincir dan berulang-ulang harus dilakukan setiap hari. Nah, ibadah haji juga demikian. Kenapa? Lafadznya itu walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Tidak ada lafadz pun yang mengatakan selama berapa kali sepanjang kalian masih mampu, nggak ada. Sehingga ibadah haji itu hanya sekali. Nah seperti itu apa namanya dalil-dalil dalam Al-Quran bagaimana kita memahami dan memantapkannya seperti itu. Baik, detail sekali, detail. Ya. Baik, ini ya, Idul Kurban sudah selesai ya. Baik. Ini tentang balik ke syurutus. Ya, syurutus salat. Syurutus salat dua. Asyurutu allati tataqaddama as-salata wa yajibu al-musalli ayyatiya biha bihaitsu law taraka syai'an minha takunu salatuhu batilatan. Ya, baik. Salat ini ada catatan kaki saya bacakan ini. Ya. Salat itu adalah dilaksanakan sebelum wudu, syarat ya, namanya syarat ya. Syarat itu harus ada sebelum dilaksanakan suatu kewajiban yang mensyaratkan itu misalkannya. Nah, disebutkan asyartu ma yulzamu min adamil yulzimu min adamihi al-adama wala yulzimu min wujudihi wujudun wala adam. Nah baik, ini syarat itu mengharuskan ya, yulzimu min adamihi al-adam. Tidak adanya syarat tersebut dilaksanakan, maka tidak ada amal selanjutnya. Tetapi ya itu tidak mengharuskan adanya itu, tadi kan nggak ada, maka yang mensyaratkan itu nggak ada. Kalau itu ada, tidak menunjukkan yang mensyaratkan itu harus ada. Contohnya seperti wudu. Wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau tidak ada wudu, tidak melakukan wudu, maka sholatnya batal. Tetapi kalau ada wudu, tidak mengharuskan ada sholat.
Orang wudhu itu harus sholat, enggak. Tetapi orang sholat harus wudhu. Seperti wudhu itu kalau ketika mau tawaf itu wajib harus punya suci, terbebas dari hadas kecil maupun besar. Nah, seperti itu ya. Seperti soto, makan soto. Syaratnya makan soto, syarat saya makan soto harus ada kuahnya. Misalnya, kok nggak ada kuahnya? Ya, bukan soto itu. Tetapi ketika makan ada kuahnya, belum tentu dia makan soto. Contohnya apa? Makan rawon. Kan ada kuahnya juga. Baik. Apa? Kuahnya belakang. Baik. Begitu ya syarat itu. Kemudian yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqti. Tahu masuknya waktu, bahwa sekarang sudah masuk. Baik. Sudah masalah waktu itu sudah lihat ini aja, sudah jadwal sudah nggak perlu dibahas ini ya, sudah ada al-ilmu butuhul waktu dengan jam atau dengan bagaimana kalau di tengah sedang di hutan, nggak punya jam, nggak ada HP, nggak apa, gimana? Nah ini dipakai. Waktu zuhur dipakai. Nah, waktu asar juga demikian. Baik. Mbak Kompas juga demikian. Baik. Yang kedua, at-taharatu minal hadatsil asghar wal akbar. Liqoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, baik. Kemudian suci hadas kecil, hadas besar. Baik, sudah pernah kita bahas dulu. Terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, taharul badani wa thawbi wal makan alladhi yusalli fihi minan najasati al-hissiyah mata qadara ala dzalika fa in ajiza an izalatiha shalla ma'aha wala i'adata alaihi. Suci, badannya suci, pakaiannya suci, dan tempat untuk sholat juga suci. Kemudian, amma taharul badani pada hadis Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazihu minal bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Bersucikanlah kalian dari hadas, ya, bersucilah kalian dari ini kencing, karena kebanyakan azabnya neraka disebabkannya karena apa? Hadas dari kencing. Saya melihat ya tanda-tandanya. Rasulullah benar ini. Coba. Hotel itu jumlahnya banyak. Berapa? Banyak. Terus kemudian sistem ininya, klosetnya apa? Duduk. Jangankan yang di dalam tertutup seperti itu. Udah. Tertutup gitu nggak ada yang lihat, berdiri aja. Terus kemudian nyiprat-nyiprat. Terus kemudian kena ininya, pakaiannya, habis itu sholat. Ini banyak yang seperti itu. Jangan yang seperti itu. Banyak kita jumpai ada mobil berhenti, terus kemudian buka pintu, loh, lagi ngapain itu? Nah, benar, Rasulullah SAW betul menunjukkan berapa banyak kloset yang duduk itu. Nah, itu kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh karena kencing. Wan Ali radhiyallahu anhu kuntu rajulan madda'an fa amartu rajulan ayyas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima kanati ibnatihi fa sa'ala fa qala tawadda waghsil dzakaraka. Ali ini disebutkan orang mantunya Nabi, mantunya Rasulullah. Itu seringkali keluar mati ya. Terus kemudian nyuruh orang untuk tanya kepada Nabi apa hukumnya mati. Nah, terus kemudian setelah itu seseorang ini ngabarkan kepada Ali bahwa Nabi mengatakan ilsil tawadda wa ghsil dzakaraka.
wudulah kalian, kamu yang tanya tadi, dan sucikanlah zakar kalian, kemaluan kalian tadi. Baik itu apa namanya, hadis dari Ali yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Baik. Wa Jabir bin Samurah sami'tu rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam usalli fil thawb alladhi ata fihi ahli qala na'am illa antara fihi syai'an fatusiluhu. Ini terjadi mungkin ya. Ini bagi yang sudah berkeluarga. Ada seorang datang kepada Nabi kemudian tanya, apakah saya sholat dengan pakaian yang saya pakai ketika jima dengan istri saya? Nah, terus kemudian ya nggak apa-apa, pakai aja untuk sholat juga, selagi engkau tidak menemukan najis di situ. Nah, najis itu apa? Mani. Kalau mani tidak najis. Kalau mani itu tidak najis. Yang najis adalah apa? Mati. Jadi ya Ali bin Abi Thalib. Terus bagaimana ya seperti itu? Kalau tidak tidak ada najis itu ya nggak apa-apa. Baik. Kemudian, nah ini bagaimana sholat itu pakai sandal? Bagaimana? Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id annahu sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id cerita bahwa dia melihat Rasulullah sholat. Fakhala'ana alaihi fakhala'an nasu ni'alahum. Rasulullah sholat, kemudian sebelum sholat itu ketika sholat ya, sedang sholat ini. Ketika sedang sholat itu kemudian apa? Melepas ininya, sandalnya. Kemudian falamma insarafa, setelah selesai, Rasulullah tahu ternyata lima khalaqtum, kenapa kalian melepaskan sandal kalian atau sepatu kalian? Qalu ra'ainaka khalaqta na'laika ra'aituka khalaqta fa khalaqna. Saya lihat engkau melepaskan sepatumu atau sandalmu, maka kami juga melepaskan sandalmu. Maka Rasul mengatakan inna Jibrila atani fa akhbarani inna bihima khabatan fa idza jaa ahadukum al-masjidah fal yuqallib na'laihi. Karena apa saya tadi melepaskan sandal saya? Karena Jibril memberitahuku bahwa di sandalku tersebut ada najis, maka aku lepas. Maka apabila kalian di antara kalian mau sholat, maka kalau pakai sandal boleh atau pakai sepatu, ya, itu boleh. Maka lihatlah ininya apa namanya, bawahnya, telapaknya. Fal yuqallib wal yanzur fihima fa in ra'a khabatan falyamsahu bil ardi tsumma yusalli fihima. Kalau di situ ada nempel najis, bersihkannya dengan apa? Dengan diusap-usap di apa? Tanahnya. Diusap-usap dan dihilangkan, sudah suci. Nah, seperti itu. Nah, inilah menunjukkan di antaranya bukti bahwa Islam itu mempermudah orang yang mau beribadah, penganutnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, kewajiban maupun yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ada pertanyaan berkaitan dengan ini, dengan syarat sholat atau baik? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Wa fil hadithi dalilun ala anna al-musalli idza dakhala fi sholati wa huwa multabisun bi najasatin ghairu alimin biha aw nasiyan laha thumma alima biha athna sholati fa innahu yajibu alaihi izalatuha thumma yastamirru fi sholatihi wa yabni ala ma shalla wa la i'ada alaihi. Ini juga demikian misalnya. Ketika sholat lupa bahwa kupingnya tadi ada kena najis, tapi kemudian saya lupa, tetap saya pakai misalnya. Kemudian datang sholat, saya sholat kemudian ketika rukuk sujud, ya Allah, teringat karena hatinya mungkin kurang khusyuk, sampai teringat di luar. Oh, dia tadi kan kena najis, cukup ditelakkan, sudah lanjutkan sholatnya sampai selesai. Yang tadi yang memakai tadi sudah, itu nggak perlu diulangi, sudah sah. Nah, seperti itu. Barangkali apa namanya, saya pernah itu apa namanya pakaian dalam atau lupa apa namanya kena najis, ya. Lupa nggak dia. Nah, itu kalau memungkinkan dicoplok,
Tapi di masjid nggak mungkin ya kerjaan sholat jamaah. Ya mulai misalnya di kamar ya, dilepas saja, habis itu teruskan sholat. Ya karena keagungannya sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Artinya nggak ditinggalkan ketika sedang sholat, jangan diputus dengan dibatalkan, diselesaikan. Kalaupun ada udzur seperti itu, ya hilangi udzur seperti uzurnya itu dihilangi, nah, sudah selesai. Nah, itu mudahkan dalam sholat itu. Baik, demikian kalau sudah cukup, insya Allah sampai berapa ini? Ya, nanti sitrul aurat di qauli ta'ala tentang aurat ini juga perlu pembahasan diskusi mana batasan aurat dan mana bukan aurat laki-laki dan aurat perempuan yang mana. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.